Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial, yakni cara mudah transaksi pembayaran BPJS via aplikasi Shopee terbaru. Lantas seperti apa nih Kang cara mudahnya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, tahapan pertama adalah silahkan teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi Shopee. Ini dia yang saya tunjuk ya. Jadi kita klik secara bersama-sama nih guys. Oke, tahapan berikutnya adalah silahkan teman-teman fokus ke menu yang saya tunjuk. Ini dia ya, di sebelah ini terkait dengan lihat semua. Jadi kita klik secara bersama-sama nih guys. Nampak sebagai berikut beragam kategori di halaman semua produk dan layanan. Mulai dari galeri itu sendiri ya, kategori itu sendiri maksudnya, kemudian kategori promosi, pembayaran, layanan, dan sosial. Selain aplikasi ini bisa digunakan untuk transaksi jual beli online ya, juga bisa digunakan ataupun juga bisa sebagai jalan alternatif untuk kelancaran transaksi produk-produk digital teman-teman ya. Lantas caranya seperti apa nih Kang, khususnya transaksi pembayaran BPJS ini? Nah, silahkan fokus ke kategori ya. Kemudian kita cek di sini pulsa, tagihan, dan tiket. Nah, kita klik secara bersama-sama. Nantinya juga nampak beragam produk digital di dalamnya ya. Nah, jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu yang mana nampak pada layar kaca teman-teman ya. Oke, beberapa produk digital di halaman di kategori pulsa, tagihan, dan tiket ya, nampak di sini. Boleh teman-teman cek di sini, lihat semua. Dan misalkan ya, sebelum kita lihat semua, kita klaim terlebih dahulu untuk vouchernya nih guys. Nah, ini dia, kita klaim baik voucher yang pertama, kedua, serta voucher yang ketiga, yang nantinya kita bisa gunakan setiap kita transaksi produk digital ini ya. Untuk secara keseluruhan bisa dicek, dilihat semua. Nah, ini dia beberapa produk ya di setiap kategori, mulai dari isi ulang, tagihan, kemudian layanan pemerintah ya, transportasi, keuangan, hiburan, asuransi, dan layanan. Setiap kategori juga terdapat produk digital di dalamnya. Terkait dengan BPJS nih guys, nampak pada kategori layanan pemerintah ya. Ini dia, silahkan pilih logo ataupun kata BPJS di sini ya. Oke, jadi kita klik secara bersama-sama. Boleh teman-teman ya transaksi produk digital yang lainnya ya selain BPJS ini, karena ada banyak macamnya tadi ya di setiap kategori. Oke, nampak seperti ini. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut ya pada tahapan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini silahkan pilih untuk pembayaran BPJS apa ya. Misalkan kita pilih kesehatan, kemudian kita masukkan untuk virtual account-nya ataupun nomor pelanggannya berapa ya. Misalkan kita ambil sekian, kemudian kita klik pada menu selesai, nampak seperti ini ya. Kita cek terlebih dahulu nomor keluarganya sudah benar ataukah belum ya. Ketika sudah sesuai, maka kita klik pada menu pilih bulan. Nah, misalkan kita transaksi pembayarannya bulan ini ya, jadi kita langsung saja klik pada menu konfirmasi. Nah,
silahkan diklaim terlebih dahulu ya vouchernya. Di sini mulai minimal belanja sekian ya sampai dengan sekian ya. Jadi kita klaim terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan cara klik lihat tagihan ya. Kita klik secara bersama-sama, silahkan teman-teman tunggu terlebih dahulu ya sampai nampak seperti ini di halaman deskripsi tagihan, keterangannya seperti apa, mulai dari nomor VA, kemudian nama pelanggan ya, pembayarannya berapa bulan ya, untuk peserta berapa, dan seterusnya. Oke, kemudian kita klik pada menu checkout, pastikan datanya ini valid ya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya ya, untuk klik menu checkout. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendetail, untuk tampilan teman-teman sudah sama persis ya pada video kali ini. Baik, ketika tampilannya sudah sama persis, mari kita lanjut pada tahapan berikutnya. Dan ini kita telah masuk ke halaman checkout ya. Kita cermati ulang ya beberapa menu yang di dalamnya ya sebelum kita lanjut untuk bayar sekarang. Mari kita gunakan voucher kita terlebih dahulu ya, yang barusan kita klaim ya. Oke, di sini misalkan kita masukkan, nah ini dia. Nah, ada beberapa yang bisa dan ada yang beberapa tidak bisa ya. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Kemudian kita klik di sini ya, klik OK ya. Kita masukkan terlebih dahulu metode pembayarannya seperti apa. Misalkan kita menggunakan Shopify ya, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan terkait dengan metode pembayaran yang lain. Kemudian kita klik pada menu konfirmasi. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ya bayar sekarang ya. Ketika vouchernya ini tidak sesuai dengan kategori, maka memang tidak bisa digunakan ya. Jadi silahkan teman-teman ketika ingin menggunakan voucher tersebut, silahkan disesuaikan kriteria yang bisa untuk menggunakan voucher yang bersangkutan ya. Oke, kemudian kita klik bayar sekarang ya. Kemudian nampak seperti ini terkait dengan tampilan setelahnya. Silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu pada halaman pembayaran ini ya. Di konfirmasi pembayaran, silahkan teman-teman masukkan saja PIN transaksi 6 digit, semua adalah angka. Mari kita masukkan secara bersama-sama nih guys. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, keterangannya seperti ini ya. Ketika teman-teman telah berhasil menyelesaikan transaksinya, kamu membayar dengan nominal sekian. Sebelum kita kembali ke halaman utama, kita cek terlebih dahulu ya, dilihat rincian pesanan. Seperti apa keterangannya, nampak sebagai berikut di layar teman-teman ya, yang nampak pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, nah ini dia pada halaman rincian pesanan bahwa keterangannya di sini adalah sedang diproses. Silahkan teman-teman konfirmasi setelah pesanan diterima ya. Dengan keterangan seperti ini, kemudian informasi pembayaran ya. Juga bisa teman-teman tambahkan ke langganan ya. Jadi setiap tanggal sekian secara otomatis akan diingatkan oleh aplikasi ini nih guys. Nah, jadi seperti itu ya. Silahkan teman-teman sampai mendapatkan notif ya, baik via email ataupun via aplikasi Shopee ini ya, untuk mendapatkan terkait dengan struk resmi dari aplikasi ini. Walaupun keterangannya sedang diproses ya, biasanya itu transaksinya sudah masuk ke nomor tujuannya. Begitupun dengan transaksi pembayaran BPJS ini ya, silahkan dicek nomornya tersebut ya sudah
lunas ataukah belum untuk tagihan bulan ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Sekali lagi ya, aplikasi ini selain bisa digunakan untuk transaksi jual beli online ya, juga bisa digunakan ya sebagai jalan alternatif untuk kelancaran transaksi produk digital teman-teman ya. Oke, di sini nampak, nah ini dia pesanan selesai. Kita klik, kita fokus ke status pesanan ya. Nampak sebagai berikut, kita cermati sekali lagi. Nah ini dia keterangannya seperti ini. Oke, kita kembali ke layar utama dari aplikasi ini ya. Begitupun di notifikasi saya juga nampak mengenai keuangan ya, pembayaran yang digunakan untuk apa juga notifnya tertera seperti ini. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, jadi sekilas ya yang bisa disampaikan pada kesempatannya berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini ya, dengan penuh semangat nih guys. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.